Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa saudara senantiasa diberkati Tuhan dan berkemenangan. Dan puji Tuhan, kembali bersama dengan saya dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Mari berbicara bahwa setiap kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita sampai di hari yang ke-156. Saya memberikan judul memperhatikan teguran. Ya, nats yang kita baca diambil dari Amsal 13 sampai 15 ya. Saudaraku, pada umumnya teguran atau ketika kita menerima teguran mungkin tidak enak ya. Terkadang kita bisa kesal, bisa tersinggung, bahkan mungkin kita bisa menjadi terluka ya dan membenci ya orang yang menegur kita ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Amsal 12 ayat 1b, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu ya. Dan ketika kita mengabaikan teguran ya, itu bisa membuat kita menjadi tersesat. Amsal 10 pasal 10 ayat 17 ya. Amsal 15 ayat 10b, dan siapa yang benci teguran akan mati ya. Dan di dalam Amsal 15 ayat 12, hanya orang-orang si pencemooh yang tidak suka ditegur ya. Saudaraku, kita belajar bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, terutama sikap hati kita ya, ketika kita menerima atau menghadapi teguran ya. Yang pertama adalah bagaimana kita akan dengar dan perhatikan setiap teguran-teguran yang mungkin diberikan untuk kita ya. Yang kedua, bagaimana kita harus membuka hati kita. Jangan keraskan hati kita ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita akan menerima teguran itu, kita bertobat kalau kita salah dan kita berubah menjadi lebih baik lagi seperti apa yang Tuhan mau ya. Kita belajar dari kehidupan Daud ya, ketika Daud berbuat dosa ya, baik itu dosa perzinahan dan dosa perencanaan pembunuhan ya. Nabi Nathan menegur Daud dengan sangat keras ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud berespon benar ya, ketika ditegur karena dosa yang sudah dilakukannya. Meskipun Daud adalah seorang raja ya, Daud mengakui kesalahannya ya. Dia meminta ampun kepada Tuhan, dia bertobat dan dia berubah ya. Kita bisa membayangkan kalau pada waktu itu Daud tidak menerima teguran ya, mungkin Daud tetap berada di dalam dosa ya. Tetapi ketika Daud punya respon yang benar, dia berubah ya. Ketika ditegur, akhirnya Tuhan memakai Daud dengan luar biasa ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan ya. Amsal 15 ayat 31 mengatakan bahwa kita harus mengarahkan telinga kita kepada teguran ya, karena itu akan membawa kehidupan dan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak ya. Bahkan di ayat 32 mengatakan bahwa mendengarkan teguran itu membuat kita memperoleh akal budi ya. Amsal 13 ayat 18, siapa mengindahkan teguran dia tidak akan mati ya, seperti itu. Dan ketika kita menerima teguran, maka itu akan membuat kita berubah ya, dan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi semakin serupa dengan Kristus ya. Oke saudaraku, mari kita memiliki respon yang benar ketika kita mungkin menerima teguran ya. Dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Amsal pasal 16 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.